perkenalkan, nama aku Rida Mufarihana dengan NIM akhir 161 dari kelompok A5. Jadi di sini aku mau jelasin yang pertama tentang brain atau otak. Oke, langsung aja ke slide yang pertama, yaitu tentang area Brodmann. Apa sih area Brodmann itu? Nah, jadi area Brodmann itu adalah wilayah otak yang diidentifikasikan berdasarkan pola sitostruktur sel saraf. Nah, di setiap area ini memiliki fungsi yang berbeda dan juga penting dalam berbagai aspek kognisi dan juga perilaku manusia. Nah, karena area Brodmann ini adalah wilayah otak yang memiliki identifikasi berbeda, jadi ada beberapa wilayah Brodmann yang memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya yang pertama itu ada area Brodmann 1, 2, dan juga 3. Nah, dia itu akan berbeda fungsinya dengan area Brodmann 4, 5, 6 gitu. Nah, langsung aja ke area Brodmann yang pertama, yaitu area Brodmann 1, 2, 3, yaitu fungsinya untuk pemrosesan informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan juga sentuhan. Terus, buat area Brodmann 4, 5, 6, dia itu fungsinya untuk gerakan dan juga kontrol motorik. Sedangkan untuk area Brodmann 7, dia itu terkait dengan bahasa dan juga komunikasi. Terus buat area Brodmann 8, 9, dan juga 10 terkait dengan pemikiran, penalaran, dan juga pengambilan keputusan. Nah, untuk area Brodmann 11, 12, serta 14, dia itu terkait dengan emosi dan juga motivasi. Nah, buat yang terakhir itu ada area Brodmann 37. Nah, area Brodmann 37 ini berkaitan dengan persepsi diri dan juga kesadaran diri. Nah, itu tadi tentang area Brodmann yang ada di otak kita. Next, kita akan bahas tentang tractus pyramidalis dan juga extra pyramidalis. Nah, jadi tractus pyramidalis dan juga extra pyramidalis itu apa sih? Jadi, tractus pyramidalis dulu, dia itu biasa dikenal sebagai sistem motorik kortikospinal. Nah, dia itu jalur langsung dari korteks cerebri ke sumsum tulang belakang. Nah, jalur ini dia itu akan bertanggung jawab atas gerakan sadar dan juga terampil. Contohnya kayak menulis, mengetik, dan juga bermain alat musik. Nah, sedangkan buat tractus extrapyramidalis, yaitu fungsinya untuk kumpulan jalur yang jadi tractus pyramidalis itu apa? Jadi tractus extrapyramidalis dia itu merupakan kumpulan jalur yang lebih kompleks dan tidak langsung menghubungkan berbagai bagian otak termasuk korteks cerebri, ganglia basalis, dan juga batang otak. Nah, si tractus pyramidalis ini dia itu akan bertanggung jawab atas gerakan involunter seperti postur tubuh, keseimbangan, dan juga koordinasi. Nah, ini buat si sistem piramidalis, dia itu terdiri dari neuron motorik atas yang berasal dari korteks motorik primer di otak. Nah, dia itu akan turun ke medula spinalis melalui traktus kortikospinal. Nah, dia itu akan menghubungkan korteks cerebri dengan otot-otot rangka. Nah, sedangkan buat sistem extrapyramidalis atau traktus extrapyramidalis, dia itu terdiri dari berbagai jalur saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Nah, dia itu akan melibatkan korteks cerebri, batang otak, dan ganglia basalis. Nah, sedangkan si sistem extrapyramidalis itu tidak memiliki jalur langsung dari korteks ke medula spinalis. Nah, si tractus pyramidalis dan juga extrapyramidalis memiliki fungsi yang beda. Nah, jadi fungsi dari pyramidalis dia itu tadi untuk mengontrol gerakan sadar dan juga terencana, kayak menggerakkan jari, kaki, dan juga wajah, terus kayak menulis, menggambar, serta berbicara dan juga menelan. Nah, buat si tractus extrapyramidalis, dia itu fungsinya untuk mengontrol berbagai fungsi motorik kayak postur tubuh, keseimbangan, gerakan otomatis kayak refleks, terus gerakan halus dan juga koordinasi. Oke, itu tadi tentang tractus pyramidalis dan juga tractus extrapyramidalis. Kita akan
Next ke anatomi diencephalon dan juga medula spinalis. Yang pertama akan membahas tentang anatomi diencephalon. Nah, diencephalon itu terdiri dari cerebrum atau otak besar. Nah, si cerebrum ini bagian terbesar dari encephalon, terdiri dari hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan, dan dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, si cerebrum ini bertanggung jawab atas berbagai fungsi kognitif seperti sensasi, persepsi, motorik, dan juga kognitif. Nah, si sensasi ini dia itu fungsinya untuk menerima dan juga memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh. Sedangkan untuk fungsi persepsi dia itu untuk mengartikan informasi sensorik dan membentuk pengalaman sadar. Nah, sedangkan untuk motorik sendiri dia itu fungsinya untuk mengontrol gerakan sadar dan juga terencana. Terus buat si kognitif dia itu fungsinya untuk mental tinggi seperti berpikir, belajar, dan juga mengingat. Terus ada emosi, dia itu mengatur dan juga mengekspresikan emosi. Nah, pada bagian diencephalon itu terdiri dari 3 ya tadi. Yang pertama itu udah kita bahas, yaitu si cerebrum. Terus yang kedua itu ada diencephalon atau bisa disebut dengan otak antara. Nah, si diencephalon ini terletak di antara si hemisfer cerebrum, dan diencephalon ini terdiri dari berbagai struktur penting seperti thalamus, hipotalamus, dan juga pituitary gland. Nah, buat thalamus dia itu fungsinya untuk merelay informasi sensorik ke cerebrum dan mengontrol kesadaran. Sedangkan fungsi dari hipotalamus sendiri dia itu untuk mengatur berbagai fungsi homeostatik tubuh seperti suhu, nafsu makan, terus kayak tidur gitu. Sedangkan buat fungsi si pituitary gland dia itu untuk menghasilkan hormon yang mengontrol fungsi berbagai organ tubuh. Nah, lanjut bagian dari diencephalon yang terakhir yaitu ada brainstem atau batang otak. Jadi, batang otak ini atau brainstem ini akan menghubungkan si cerebrum dengan medula spinalis. Nah, di brainstem ini terdiri atas 3 bagian penting. Yang pertama itu ada midbrain, terus ada pons, serta ada medula oblongata. Nah, midbrain ini dia itu fungsinya untuk mengontrol gerakan mata dan juga pendengaran. Terus untuk pons sendiri dia itu akan menghubungkan si cerebrum dengan cerebellum dan juga mengontrol keseimbangan. Sedangkan untuk medula oblongata dia itu fungsinya untuk mengatur fungsi vital seperti pernafasan, detak jantung, dan juga tekanan darah. Oke, itu buat diencephalon. Next ke medula spinalis. Jadi medula spinalis itu dia itu akan tersusun atas 2 struktur, ada materi grisea dan juga materi alba. Nah, medula spinalis ini biasa disebut sebagai kayak sumsum tulang belakang. Nah, dia itu merupakan struktur seperti tabung yang memanjang dari otak hingga ke tulang ekor dan dilindungi oleh tulang belakang. Nah, si medspin ini itu akan berfungsi sebagai pusat integrasi dan konduksi impuls saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Oke, jadi tadi aku udah bilang kalau ada 2 struktur, ada materi grisea dan juga alba. Nah, buat yang grisea sendiri, dia itu substansi yang abu-abu. Nah, dia itu akan terletak di pusat medula spinalis dan juga mengandung badan sel saraf atau bisa disebut dengan neuron. Sedangkan buat substansi alba dia itu yang berwarna putih. Nah, dia itu akan terletak di luar materi grisea dan terdiri dari saraf yang membawa impuls saraf ke dan dari otak. Nah, si medula spinalis ini dia itu akan dibagi menjadi 31 segmen. Dengan setiap segmen memiliki sepasang akar saraf yang keluar dari medula spinalis. Nah, si akar saraf ini ada 2, ada akar saraf
anterior dan juga akar saraf posterior. Nah, buat akar saraf yang anterior, dia itu akan membawa impuls saraf motorik dari otak ke otot. Anterior itu membawa motorik dari otak ke otot. Sedangkan untuk posterior, dia itu akan membawa saraf sensorik dari tubuh ke otak. Jadi buat yang anterior, dari itu fungsinya untuk motorik dari otak ke otot, sedangkan yang posterior, dia itu dari saraf sensorik dari tubuh ke otak. Oke, itu tadi penjelasan tentang medula spinalis dan juga diencephalon. Kita akan next ke materi selanjutnya, yaitu adalah nervus cranial dan juga tempat keluarnya. Nah, jadi nervus cranial atau saraf kranial itu merupakan 12 pasang saraf yang berasal dari batang otak dan terhubung ke struktur di kepala dan juga leher. Nah, si saraf-saraf ini dia itu memiliki peran penting dan dalam berbagai fungsi. Seperti kayak penglihatan, pendengaran, keseimbangan, rasa, terus penciuman, gerakan wajah, dan juga fungsi motorik lainnya. Nah, jadi 12 pasang nervus cranial itu ada apa aja? Yang pertama ada olfaktori, terus oculomotor, cochlear, abducens, vestibulocochlear, ada hypoglossal, aksesori, vagus, facial, glosopharyngeal, trigeminal, dan juga optik. Nah, setiap pasangan saraf itu dia tuh mempunyai tempat keluar yang berbeda-beda. Contohnya kayak pertama, ini ada foramen magnum, dia itu untuk tempat keluarnya si nervus glossopharyngeus atau nervus 9, terus ada nervus vagus dan juga nervus accessorius. Nah, buat foramen jugular itu tempat keluarnya si nervus glossopharyngeus, terus ada nervus vagus, terus nervus petrosus inferior itu merupakan cabang dari nervus glossopharyngeus. Terus ada foramen oval. Nah, si foramen oval ini dia itu akan dilalui oleh nervus trigeminus atau nervus 5. Sedangkan untuk foramen rotundum dia itu sebagai tempat keluarnya si nervus maxillaris. Terus ada foramen oval, dia itu tempat keluarnya nervus mandibula. Terus yang fissura orbitalis superior, dia itu untuk tempat keluarnya si nervus cochlearis dan juga nervus ophthalmicus. Terus ada fissura orbitalis inferior, dia itu buat nervus maxillaris. Terus foramen infraorbitalis, dia itu untuk si nervus maxillaris. Terus ada foramen mental, itu tempat keluarnya si nervus mandibula. Terus yang terakhir ada foramen hipoglossi. Seperti nama foramennya, dia itu tempat keluarnya si nervus hipoglossus. Nah, jadi si nervus-nervus ini dia itu memiliki berbagai fungsi penting. Kayak nervus opticus, fungsinya untuk membawa informasi visual dari mata ke otak. Terus ada pendengaran dan juga keseimbangan, yaitu diatur oleh si nervus vestibulocochlear. Terus yang membawa informasi pendengaran dan juga keseimbangan dari telinga bagian dalam ke otak. Terus ada nervus facialis. Terus ada rasa yang diatur oleh si nervus facialis, nervus glossopharyngeus, dan juga nervus vagus yang akan membawa informasi dari lidah dan langit-langit mulut ke otak. Terus buat penciuman itu ada nervus olfactorius yang membawa informasi penciuman dari hidung ke otak. Terus untuk gerakan wajah itu ada nervus facialis atau nervus 7 yang berfungsi untuk mengontrol gerakan otot wajah termasuk ekspresi dan juga kelopak mata. Terus ada fungsi motorik lainnya, itu diatur oleh nervus trigeminus, nervus 5. Terus ada nervus hipoglossus dan juga nervus accessorius yang mengontrol gerakan otot di kepala dan leher seperti mengunyah, menelan, dan juga berbicara.
Terus buat sensasi sendiri, dia itu akan diatur oleh nervus trigeminus atau 5, terus ada nervus glossopharyngeus dan nervus vagus atau nervus 10 yang memberi informasi sensasi dari wajah, kepala dan juga leher, dari leher ke otak. Oke, itu tadi tentang 12 nervus kranial dan juga tempat keluarnya. Oke, kita akan next ke materi selanjutnya, yaitu ada circulus arteriosus Willis. Jadi circulus arteriosus Willis ini merupakan pembuluh darah yang ada di otak. Fungsinya itu untuk menjaga aliran darah ke otak. Jika satu arteri tersumbat, maka si arteri lainnya dapat mengkompensasi dan juga memastikan aliran darah terus berlanjut ke seluruh otak. Dia itu juga membantu dalam perkembangan otak. Nah, si lingkaran Willis ini berkembang pesat selama masa kanak-kanak dan juga remaja, dan juga memainkan peran penting dalam penyediaan aliran darah yang cukup untuk otak yang sedang berkembang. Jadi ini itu gambaran dari Circle of Willis. Nah, jadi circulus arteriosus Willis ini dia itu mempunyai komponen utama yang penting. Yang pertama itu bisa kita lihat di situ ada arteri karotis interna kiri dan juga kanan, yaitu fungsinya untuk memasok darah beroksigen dari jantung. Terus ada arteri vertebralis kiri dan juga kanan yang bergabung membentuk arteri basilar memasok darah beroksigen dari jantung. Terus ada arteri komunikans anterior yang menghubungkan arteri karotis interna kiri dan juga kanan. Terus kita juga bisa lihat di situ ada arteri cerebri anterior kiri dan juga kanan, yaitu fungsinya untuk memasok darah ke lobus frontal, parietal dan juga medial temporal. Terus ada arteri komunikans posterior atau PCOM yang menghubungkan arteri vertebralis dan juga arteri cerebri anterior. Terus ada arteri cerebri posterior yang arteri cerebri posterior kiri dan juga kanan yang fungsinya itu untuk memasok darah ke lobus occipital. Nah, ini merupakan komponen utama dari circulus arteriosus Willis. Oke, itu tadi penjelasan tentang circulus arteriosus Willis, terus 12 saraf kranial serta tempat keluarnya, terus ada anatomi dari diencephalon dan juga medula spinalis. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penglihatan, proses penglihatan mulai dari perjalanan sinar tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Jadi penglihatan itu merupakan salah satu indera yang paling penting bagi manusia. Melalui penglihatan, si manusia itu bisa dapat melihat dunia, mengenali objek, dan juga memahami informasi visual. Nah, proses penglihatan ini dimulai dengan cahaya yang memasuki mata dan diubah menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak untuk diproses dan diinterpretasikan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu perjalanan sinar cahaya. Jadi, cahaya yang memasuki mata pertama kali akan menembus kornea dan juga iris. Nah, iris itu akan mengontrol jumlahnya cahaya yang masuk dengan mengatur ukuran pupil.
Nah, lensa itu kemudian akan memfokuskan cahaya ke retina, di mana sel-sel fotoreseptor akan mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Nah, sinyal-sinyal ini kemudian dibawa oleh saraf optik ke otak untuk diproses dan juga diinterpretasikan. Jadi yang pertama itu ada bagian kornea. Nah, bagian kornea ini merupakan bagian terluar mata yang membantu memfokuskan cahaya. Terus selanjutnya ada iris, dia itu merupakan bagian mata yang berwarna. Terus fungsinya untuk mengontrol jumlah cahaya masuk ke mata. Terus ada pupil, pupil itu merupakan lubang kecil di tengah iris yang memungkinkan cahaya masuk ke mata. Terus ada lensa, lensa ini merupakan struktur bening di belakang iris yang membantu memfokuskan cahaya ke retina. Terus untuk retina sendiri, dia itu merupakan lapisan jaringan pekat cahaya di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor. Jadi sel-sel fotoreseptor itu letaknya di retina. Terus ada saraf optik, yaitu bandel saraf yang membawa sinyal visual dari retina ke otak. Oke, itu tadi buat perjalanan sinar cahaya. Terus lanjut ke anatomi media refrakta. Nah, anatomi media refrakta atau media refrakta mata terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, dan juga vitreosus humor. Nah, setiap struktur memiliki indeks refraksi yang berbeda yang membantu memfokuskan cahaya pada retina. Nah, kornea memiliki indeks refraksi tinggi, diikuti oleh aqueous humor, lensa, dan vitreosus humor. Nah, lensa dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya pada objek yang berbeda, proses yang disebut akomodasi. Oke. Anatomi dari media refrakta. Yang pertama ada kornea. Jadi, kornea ini memiliki indeks refraksi tertinggi. Terus memainkan peran penting dalam memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Terus buat aqueous humor, yaitu cairan bening yang menghasilkan ruang antara kornea dan juga lensa. Terus memiliki indeks refraksi yang lebih rendah daripada kornea dan juga membantu untuk memfokuskan cahaya. Terus ada lensa. Jadi lensa ini memiliki indeks refraksi yang bervariasi tergantung pada bentuknya. Terus dia itu dapat mengubah bentuknya atau akomodasi untuk memfokuskan cahaya pada objek yang berbeda. Terus ada vitreosus humor, yaitu cairan seperti gel yang mengisi ruang antara lensa dan juga si retina. Nah, dia itu memiliki indeks refraksi yang hampir sama dengan aqueous humor. Terus membantu menjaga bentuk bola mata. Oke, itu buat anatomi media refrakta. Next, proses penglihatan di retina. Jadi, retina ini akan mengandung dua jenis sel fotoreseptor, yaitu ada sel batang dan juga kerucut. Nah, sel batang ini dia itu akan bertanggung jawab untuk penglihatan malam hari atau penglihatan dengan cahaya yang minim. Nah, sedangkan untuk kerucut sendiri dia itu berfungsi untuk penglihatan warna dan juga detail. Nah, si sel-sel fotoreseptor ini akan mengandung pigmen fotosensitif yang menyerap cahaya dan juga memicu respons saraf. Nah, respons saraf ini kemudian akan dibawa ke otak oleh si saraf optik. Gitu. Ini bisa dilihat di gambar. Kalau yang ya sel batang itu bentuknya kayak batang, terus yang kerucut itu ya bentuknya kayak segitiga gitu, makanya nama ini sel kerucut. Nah, ini langsung ke proses penglihatan di retina. Jadi proses penglihatan di retina yang pertama itu si sel-sel fotoreseptor yang tadi ada dua jenis, yang ada sel batang juga sel kerucut. Terus fotoreseptor batang dan juga kerucut tadi. Nah, si batang itu akan bertanggung jawab untuk penglihatan malam hari, sedangkan yang kerucut akan bertanggung jawab penglihatan warna dan juga detail.
Nah, pigmen fotosensitif sel-sel fotoreseptor mengandung pigmen fotosensitif yang menyerap cahaya. Ketika cahaya diserap, pigmen mengalami perubahan bentuk yang memicu si respons saraf. Nah, terus ada sinyal saraf, yaitu respons saraf dari sel-sel fotoreseptor dibawa ke otak oleh saraf optik. Tuh. Oke, next untuk penafsiran visual di otak. Nah, jadi sinyal visual dari retina dibawa ke otak oleh saraf optik. Nah, saraf optik akan terhubung ke talamus yang kemudian merelay sinyal ke korteks visual primer di lobus occipital. Nah, korteks visual primer bertanggung jawab untuk memproses informasi visual dasar seperti bentuk dan juga gerakan. Nah, ini penafsiran visual di otak, yaitu ada saraf optik yang membawa sinyal visual dari retina ke talamus, terus ada talamus yang fungsinya untuk merelay sinyal visual korteks visual primer, terus ada korteks visual primer yang terletak di lobus occipital bertanggung jawab untuk memproses informasi visual dasar seperti bentuk dan juga gerakan. Terus ada area lainnya itu bekerja sama dengan korteks visual primer untuk memproses aspek penglihatan yang lebih kompleks seperti warna, pengenalan wajah, dan juga gerakan yang kompleks. Oke, itu tadi tentang penafsiran visual di otak dan juga lain sebagainya. Oke, kita next ke materi selanjutnya, yaitu tentang otot-otot penggerak bola mata. Oke, jadi mata manusia ini memiliki 6 otot ekstraokuler yang bertanggung jawab untuk menggerakkan ke berbagai arah. Nah, otot-otot ini akan bekerja sama untuk memungkinkan seseorang melihat ke segala arah, terus melacak objek yang bergerak, dan juga fokus pada objek yang dekat dan jauh. Nah, jadi yang pertama itu ada otot rectus. Jadi, otot rectus adalah 4 otot lurus yang menempel pada bola mata dan juga tulang tengkorak. Nah, mereka ini akan bertanggung jawab untuk gerakan utama seperti atas, bawah, dalam, dan luar. Nah, otot rectus superior akan mengangkat bola mata ke atas. Terus, otot rectus inferior akan menurunkan bola mata ke bawah. Terus, otot rectus medial akan menggerakkan bola mata ke arah hidung. Terus ada otot rectus lateral yang menggerakkan bola mata ke arah menjauhi dari bidang. Itu buat otot rectus. Next, ada otot oblik dan juga levator. Nah, otot oblik itu terdiri dari dua, ada oblik superior dan juga otot oblik inferior. Nah, otot oblik ini merupakan dua otot yang lebih kecil yang menempel pada bola mata dan juga tulang tengkorak. Nah, mereka ini akan bertanggung jawab untuk gerakan rotasi mata, atas dan dalam, dan bawah dan luar. Nah, otot oblik superior dia itu akan berfungsi untuk memutarkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Terus otot oblik inferior yaitu fungsinya untuk memutar bola mata ke atas dan keluar Oke, terus selanjutnya ada otot levator palpebra superior. Nah, otot levator palpebra superior adalah satu-satunya otot yang bertanggung jawab untuk mengangkat kelopak mata atas. Nah, ini tuh dibersarafi oleh saraf kranial ketiga. Apa itu saraf kranial ketiga? Saraf okulomotor. Jadi, otot levator palpebra superior itu fungsinya untuk mengangkat kelopak mata atas. Nah, kerjasama otot-otot penggerak bola mata ini itu sangat penting karena bekerja sama untuk menghasilkan gerakan bola mata yang kompleks dan juga terkoordinasi. Nah, yaitu akan dikendalikan oleh sistem saraf pusat termasuk otak dan juga saraf kranial. Nah, terus memungkinkan kita untuk melihat ke segala arah, melacak objek yang bergerak dan fokus pada objek yang dekat maupun yang jauh. Oke, itu tentang otot-otot penggerak bola mata. Oke, kita akan masuk ke
perbedaan saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Jadi, sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengontrol fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, pernafasan, dan juga pencernaan. Kan kita tidak bisa mengontrol hal-hal tersebut ya. Nah, sistem ini akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf parasimpatis. Nah, kedua sistem ini akan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh, tetapi mereka memiliki efek yang berlawanan. Jadi ini aku udah buat tabel yang menjadi pembeda antara saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Jadi si parasimpatis ini dia itu akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan tubuh untuk respon fight or flight. Sedangkan untuk parasimpatis dia itu mempersiapkan tubuh untuk rest and digest. Terus contoh efeknya, yang simpatis itu akan meningkatkan detak jantung dan juga pernafasan. Sedangkan buat si parasimpatis sendiri, dia itu efeknya akan menurunkan detak jantung dan juga tekanan darah. Nah, buat neurotransmitternya sendiri, mereka tuh berbeda. Yang simpatis, neurotransmitternya ada norepinefrin, sedangkan yang parasimpatis itu ada asetilkolin. Oke, itu buat perbedaan antara saraf simpatis dan juga saraf parasimpatis. Terus ada perbedaan anatomi nih dari si kedua saraf tersebut. Nah, yang pertama itu ada perbedaan lokasi ganglion. Jadi si saraf simpatis ini memiliki ganglion preganglionik di toraks dan juga lumbar, dan ganglion postaganglionik di dekat organ target. Sedangkan buat saraf parasimpatis dia itu memiliki ganglion preganglionik di kranial sakral dan ganglion postganglionik di dinding organ target. Terus ada neurotransmitter yang seperti udah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu yang buat yang simpatis kan norepinefrin, sedangkan parasimpatis asetilkolin. Nah, si saraf simpatis akan melepaskan norepinefrin sebagai neurotransmitternya, sedangkan di saraf parasimpatis dia itu akan melepaskan asetilkolin. Nah, si neurotransmitter ini akan memiliki efek yang berbeda pada organ target. Oke, itu buat perbedaan antara saraf simpatis dan juga parasimpatis. Next ada saraf kranial atau modalitas saraf kranial. Jadi, saraf kranial itu memiliki 12 pasang yang berasal dari batang otak. Nah, si saraf ini akan membawa informasi sensorik serta motorik dan dari otak ke berbagai bagian tubuh. Nah, termasuk kayak kepala, wajah, leher, dan bagian dada atas. Nah, setiap saraf kranial ini memiliki fungsi dan modalitas sensorik atau motorik yang unik. Oke, kita langsung masuk aja ke modalitas saraf kranial. Dari klasifikasi modalitas saraf kranial itu ada 3, ada saraf sensorik murni, ada saraf motorik murni, dan juga saraf campuran. Buat saraf sensorik murni, dia itu akan membawa informasi sensorik dari organ reseptor ke otak. Contohnya termasuk saraf olfaktorius, nervus 1, saraf optikus nervus 2, dan saraf vestibulokoklear atau nervus ke-7. Terus ada saraf motorik murni. Dia itu akan membawa sinyal motorik dari otak ke otot untuk mengontrol gerakan. Contohnya termasuk saraf abdusen dan saraf hipoglossus. Terus ada saraf campuran. Dia itu membawa informasi sensorik dan motorik. Contohnya termasuk saraf trigeminal dan juga saraf facialis. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.